Apakah Anda pernah ketemu orang mana hidup dalam truk seumur hidupnya? Wanita ini bernama Shepherd. Rumahnya adalah truk ini. Dia sudah di kota ini 15 tahun. Di sini semuanya tahunya, tapi tak tahu dari mana dia datang. Juga belum pernah ada yang menemuinya. Bahkan tak ada tahu nama aslinya. Shepherd hidup di sebuah truk. Pada pagi bangun mulai mengemudi truk, mencari makanan di jalan. Setelah makan akan ke mobil tidur. Inilah sehari sempurnanya. Di kota ini semua benci Shepherd, karena di badannya ada bau buruk. Meskipun dia mana-mana juga mengganggu semuanya. Sejangka waktu dia akan pindah tempat. Dia kemana tempat itu akan tidak tenang. Karena area dekat tempat tinggalnya akan kekacauan terjadi. Meskipun tidak ada siapa ingin menjadi tetangganya. Hari ini adalah hari Shepherd memindahkan rumah. Semua kota sangat menegakkan. Dengan ketegakan semuanya dia mengemudi truk ke rumah nomor 66. Ketika melihatnya ke rumah itu, orang-orang ini bernafas lega. Mereka menunggu komedi dari reaksi rumah orang itu. Melihat mobil Shepherd berhenti di depan rumah. Tuan rumah nomor 66 impoten bosan. Tapi dia tidak ingin orang lain melihat kesusahannya. Jadi terpaksa membawa buah pir ditanamnya memberi Shepherd. Tapi Shepherd karakter aneh. Ketika diberi buah pir dari tetangga akan berkata makan pir sakit perut. Jadi menolak undangan si wanita ini. Melihat tolakan, tetangga bisa kembali niat baik palsunya. Ketika Shepherd ingin beristirahat, dengar suara dari rumah tetangga. Hal ini membuatnya sangat takut. Si wanita aneh ini paling takut dua suara. Suara bel polisi dan suara dari alat musik. Tapi anak-anak tetangga sedang main alat musik untuk kompetisi. Suara ini membuatnya tidak bisa bertahan. Baru pada pagi-pagi dia sudah memindahkan rumah. Dengar dia siap pindah, tuan rumah sangat senang. Dia berdiri di jalan mengantar Shepherd. Tapi dia juga tidak pergi jauh, dia hanya dari rumah nomor 66 ke nomor 61. Semuanya dalam kota mengasihi rumah nomor 61. Tuan rumah nomor 61 adalah penulis. Dia bernama Alan. Dia sering tidak berbicara, biasanya jarang keluar. Tapi ketika Shepherd baru datang hari pertama sudah meminta memakai toilet rumahnya. Dia berkata toilet sudah rusak untuk menolak permintaannya. Tapi dia tidak peduli dan langsung masuk rumah. Setelah memutuskan sudah pergi, tapi kloset penuh dengan aromanya. Karena untuk membersihkan, Alan harus menggunakan 3 ember air. Tapi bagaimanapun dia melakukan apa, dalam udara masih ada aroma bau di badan Shepherd selamanya. Hal menarik meskipun dia kotor. Tapi dia sangat menghargai diri. Ketika suasana hati bagus dia akan menjual pensil. Tapi ketika ada orang berkata dia adalah pengamis, dia akan marah. Bersuara besar, kami bukan pengamis. Aku hanya orang berbisnis bebas saja. Tolong hormati pekerjaan saya. Tak hanya begitu, tak tahu Shepherd ada rahasia apapun. Dia biasanya selalu ceroboh tapi ada permintaan tinggal pada pakaian. Musim dingin ada orang memberinya jaket. Dia sudah melemparkan jaket hijau. Karena dia paling benci warna hijau. Shepherd hanya suka warna kuning. Suatu hari dia sudah mengecat truknya. Begitu dia mengecat truknya, tapi belum selesai dia menemukan di truk ada pengumuman dari polisi. Ternyata ada orang melaporkan tentangnya. Dia diancam hingga tidak bisa berdiri lagi, jadi membawa laporan menemui Alan. Berharap dia bisa memberi nginap, tapi Alan bahkan kloset belum membersihkan. Dia sepenuhnya tidak ingin setuju Shepherd. Begitu Alan menolak permintaannya, Shepherd membuat banyak alasan. Berkata dirinya sakit ini sakit itu untuk minta bantuan. Tapi Alan masih tak peduli permintaannya. Tak ada cara lain, dia hanya bisa kembali truknya. Mencoba tenang, hindari yang membuat dia paling takut polisi. Yakin dalam kehidupan Anda pernah ketemu seseorang begini. Mereka tak ada rumah untuk pulang, hidup kembara di jalan. Kelihatan mungkin sangat aneh, tapi tatapannya membuat kalian tahu apa yang mereka mengalami. Shepherd adalah seorang begitu. Dia hidup dalam truk sudah 15 tahun. Tak ada siapa tahu dari mana dia datang. Semuanya hanya tahu satu tentangnya. Itulah wanita ini takut polisi dan suara musik. Hari itu dia terbangun dalam ketakutan. Ternyata truknya sedang goyang. Dia berpikir itu polisi jadi takut gulung badannya. Meskipun bergerak juga tak berani. Ternyata itu hanya canda jahat dari para pria gangster. Alan melihat semuanya langsung mengusir mereka. Setelah Alan memberitahunya bukan polisi, Shepherd waktu itu baru nafas lega. Tapi tak lama lagi truknya masih dibawa polisi. Untungnya ada orang kasihnya, jadi memberinya sebuah truk hijau. Setelah mengalami para gangster, Alan juga setujui Shepherd hidup dalam kebun rumahnya. Begitu sebuah truk dan seorang wanita tua aneh masuk dalam rumah Alan. Perjalanan keduanya berdekat lebih mudah dari terbayang. Tapi setelah lebih memahami Shepherd, Alan sudah mencurigakan. Alan menemukan Shepherd berbahasa Perancis dan sangat pandai piano. Jelasnya adalah orang pengamis di jalan, tapi dalamnya adalah karakter bangsawan. Jelasnya dia dipelajari pendidikan tinggi. Tak hanya begitu, dia juga suka ke gereja berdoa. Sebagai dia pernah membuat kesalahan yang lebih aneh, sejangka waktu akan ada seorang pria menemuinya untuk mendapat uang, dan Shepherd belum pernah melawannya. Tapi siapa adalah yang meminta uang dari wanita tua pilu ini? Untuk menyelidiki kenyataan, Alan membeli 1 CD. Mulai membuka musik. Tak lama lagi Shepherd masuk. Dia dengan serius meminta Alan matikanlah.
Alan pada sempat ini tanya dia apanya sudah terjadi. Kenapa kamu takut musik? Kehidupanmu akhirnya bagaimana? Shepard marah melihat Alan. Setelah itu dia matikan musik dan pergi. Dengan jelas dia tak ingin siapa tahu kehidupannya. Tak lama lagi dia menemukan sebuah mobil. Alan menyarankannya sudah tua harus hati-hati jangan menabrak orang lain. Wanita itu dengar dan marah langsung pergi. Tapi ke tempat belok dia sudah turun dan berdoa. Juga tak ada siapa tahu dia berdoa untuk siapa. Setelah berdoa dia sudah senang lagi. Sebagai Tuhan sudah mengampuninya. Dia segera senang sebagai anak. Dia mulai ke pantai, dan membeli es krim, dan main putaran kuda kayu. Dia menikmati momen yang susah ada ini. Sekejap mata Shepard dan Alan sudah tinggal bersama 15 tahun. 15 tahun ini keduanya saling membantu. Begitu mereka ada persahabatan dekat. Waktu cuaca indah Shepard menyuruh Alan dorongnya jalan-jalan. Dia akan menggunakan tongkat meluncur di jalan sebagai meluncur salju. Dia sangat suka mainan ini, tapi setiap kali Alan hanya bisa menegakkan ikut di belakang. Juga berlari bernafas sesak. 15 tahun lewat, Shepard juga sudah 90 tahun. Dia tidak bisa mandiri lagi. Ada orang ingin membawanya ke panti jompo. Dia ragu-ragu sedikit dan berkata sama Alan, jangan tipuku. Aku sudah ditipu 1 kali. Alan bersumpah. Waktu itu dia baru setuju untuk diberi ke roda kursi. Roda kursi Shepard diangkat. Angin meniup pada mukanya membuatnya tersenyum yang jarang. Dalam momen itu Shepard yang ceroboh sudah menjadi wanita mewah. Sebelum pergi dia menarik tangan Alan, memberinya satu surat dan berkata, bukankah kamu ingin tahu ceritaku kan? Dalam ini ada jawabannya. Begitu Shepard ke panti jompo, kali pertama setelah banyak tahun dia dimandi. Setelah mandi, dia sebagai membersihkan semua dosanya. Badannya jadi bersih dan lembut. Di sini dia melihat sebuah piano. Dia tidak bisa bertahan sudah membuka tutupnya. Begitu dia main lagu yang tulus. Di sini Alan membuka surat dari Shepard. Dalamnya adalah cara hubungi sama seseorang. Ternyata inilah kerabatnya. Untuk menemukan kehidupannya, Alan mengemudi ke alamat itu. Orang buka pintu sudah berambut uban. Dia adalah adik kandungnya. Dia memberitahu Alan waktu muda Shepard adalah seniman yang digemar banyak orang. Adalah murid dari seniman terkenal dunia. Waktu itu masa depannya bercerah. Setiap hari dia hanya duduk dengan grup musik main lagu klasik. Tapi tak lama lagi dia kecelakaan. Mobil seorang pria hilang kendali. Jadi menabrak padanya. Dia berpikir dia membunuh orang jadi takut tidak berani melaporkan polisi. Tapi sudah lari diri. Sejak itu dia hidup dalam dosa. Untuk menyucikan dosa dia menjadi seorang biarawati. Tapi dia dicegah main musik. Dia tidak bisa bertahan sudah tanya alasannya jadi langsung diusir. Sejak itu Shepard hampir hilang semuanya. Sampai malam ke rumah Alan melihat Shepard dalam truk terbiasa. Si wanita tidak untung ini sedang bermimpi. Dia bermimpi dirinya menjadi seorang gadis muda. Duduk depan piano jarinya luncur di fretboard. Dengan cepat dia terbangun. Ternyata orang kurang aman waktu bermimpi juga takut. Ketika melihat Alan, dia memegang tangannya. Inilah kali pertama keduanya saling pegang tangan dalam. Pada besok pagi, Alan sebagai biasa ke tempat parkir. Ada seorang staf mengunjungi Shepard, tapi waktu buka menemukan dia sudah mati. Ternyata pegang tangan itulah kata selamat tinggal untuk Alan. Setelah dia meninggal Alan menulis ceritanya menjadi buku. Buku itu berjudul The Lady in the Van. Alan menceritakan tentang kehidupannya, kemuliaannya, kemalangannya, prestasi masa mudanya, dan waktu tua pilunya. Ketika buku ini diterbitkan ada banyak pendapat. Ternyata kehidupannya membuat orang lain harus merasa seru begitu. Akhirnya film Alan membuat satu papan untuknya. Di sana menulis tahun 1974 sampai tahun 1989. Di tempat ini pernah ada seorang hidup di truk. Jika suka ingatlah like dan share ya. Sampai jumpa.